Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Atap. Kali ini saya akan membawakan kisah seorang ibu yang meninggal saat melahirkan. 7 tahun silam, saat aku masih duduk di bangku SMA kelas 2 di daerah Depok, aku mempunyai seorang sahabat dekat yang mempunyai seorang adik perempuan berusia 5 tahun. Saat itu, ibunya pun sedang mengandung di usia yang sudah waktunya melahirkan. Pada waktu itu hari Rabu, kita pulang sekolah naik angkot. Di perjalanan, sahabat saya ini ditelepon oleh pipinya bahwa ibunya sudah mau melahirkan di Bidan Winda. Kami pun bergegas turun dari angkot. Kemudian kami naik ojek omprengan alias semotor bertiga. Lumayan jauh ke rumah Bidan Winda itu, hingga kurang lebih 1 jam perjalanan. Kami pun baru sampai ke sana. Sesampainya di sana, sudah ramai sanak saudara dari sahabatku ini, dan tangis haru menyelimuti ruangan bersalin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bunda telah berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, kemana bayinya? Apa hidup atau meninggal juga, pikirku. Tak berapa lama, saudara dari sahabatku ini datang dengan membawa susu formula. Ternyata adik dari sahabat saya ini selamat dan sehat. Dia berjenis kelamin laki-laki dan memang itu yang diidamkan almarhum. Namun sayangnya beliau meninggal saat melahirkan. Singkat cerita, akhirnya jenazah ibunya dibawa pulang ke rumah karena hari sudah semakin sore. Setibanya di rumah, dengan sabar aku beri masukan untuk sahabatku agar tetap tegar dan tabah atas semua yang telah terjadi. Selang beberapa waktu, jenazah sudah dirapikan, dimandikan dan dikafankan dan disolatkan, serta diberi wewangian. Waktu itu kami tidak ikut mengikuti acara pengamanan. Karena itu sudah jadi tradisi bahwa hanya laki-laki yang dapat menghadiri atau mengantarkan jenazah. Perempuan hanya mempersiapkan wejangan atau hidangan untuk para pelayat yang sudah pulang menguburi. Hari menjelang malam, keluarga sahabatku mengadakan pengajian dan tahlilan. Dan selesai sekitar jam 9 malam. Aku sengaja menginap di rumah sahabatku untuk sekedar membantu-bantu dan menemani dia yang sedang berduka. Malam itu terasa mencekam. Para tamu semua yang hadir di sana sudah pulang. Yang tinggal hanyalah saudara-saudara dari sahabatku. Tepat pukul 23.40, aku ingat betul, karena saat itu aku masih sedang SMS kakakku untuk izin menginap. Farhan, adik baru sahabatku yang siang tadi dilahirkan, menangis tiada henti. Kami semua sudah bergantian menggendong dan memberi susu, tapi tidak juga mereda. Maka dibuatlah ayunan oleh ayahnya. Namun tetap tidak juga berhenti menangis. Apa dia ingin ASI atau ada sebab lain, pikirku. Ketika itu dapur rumah sahabatku penuh dengan piring dengan gelas kotor bekas pengajian tadi. Tak ada satupun yang menyuci, mungkin karena saudara-saudaranya terlalu lelah dan sibuk. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara piring dan gelas seperti sedang dicuci. Kami semua yang berada di ruangan tamu keheranan dan merinding.
karena gak ada satu pun yang ada di dapur. Farhan pun bertambah kejar nangisnya. Lalu digendonglah dia oleh kakak dari ibunya. Katanya ia punya firasat kalau yang ada di dapur itu ibunya. Farhan menangis. Mungkin bisa jadi karena ibunya ingin menggendongnya. Suara itu masih terdengar. Si Dila, adik perempuan sahabatku, bilang, "Kakak, si Mamah manggil-manggil." Ade Farhan melulu. Kami kaget. Akhirnya dilihatlah sama ayahnya ke dapur. "Astagfirullahaladzim," teriaknya. Kaget sambil berlari. Sontak kakak dari ibunya, sahabatku, menggendong Farhan dari ayunan sembari berkata, "Neng, sudah Neng, jangan dicuci. Besok juga ada yang si Indah yang menyuciin. Kita pada capek Neng. Kamu jangan bikin takut orang-orang di sini. Sudah Neng, yang tenang di sana. Si Farhan sama anak-anakmu biar saya yang ngurusin." Suara itu bukannya berhenti, tapi malah makin menjadi. Akhirnya kami yang ada di sana menangis. Karena semua takut, kakaknya pun terkesel. "Udah lu, kalau kagak lu mau nurut gua, kagak bakal gua urusin anak-anak lu. Biarin, mau lu jadi apa juga kagak bakal gua anggap." Sontak suara-suara itu pun berhenti seketika. Kita semua pun merasa lega. Suara itu telah menghilang. Lalu dilihatnya dapur oleh kakak dari ibu sahabatku itu. Dan subhanallah, katanya sedap banget baunya, wangi semerbak. Cucian yang kotor tadi telah bersih. Percaya nggak percaya, kami semua melihat dengan mata telanjang. Dan memang benar, rapih, bersih, dan tercium wangian bunga. Keesokan harinya, kami bertanya pada yang dilihat si ayah semalam. Kata si ayah, "Itu Mama. Ia lagi nyuci piring pakai baju putih terang. Rambutnya panjang hitam, putih banget, bersih mukanya." Sejak itu, ayahnya berjanji tidak akan menikah lagi, dan sampai saat ini pun benar. Alhamdulillah. Sekarang si Farhan sudah besar dan sudah sekolah. Ia dirawat oleh kakak dan ibunya. Demikianlah cerita dari seorang ibu yang saat melahirkan meninggal. Ia masih ingin bersama anaknya. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan like tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.